Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Abigail, selaku dosen yang akan membimbing mata kuliah pengantar bisnis malam ini. Semoga di pertemuan kali ini kita dapat mendapatkan ilmu baru mengenai materi marketing helping buyers buy. Pertama kita harus tahu dulu apa itu dari definisi marketing. Jadi definisi marketing sendiri itu bukan cuma sebagai penjualan ataupun periklanan. Asosiasi Pemasaran Amerika itu telah mendefinisikan pemasaran sebagai aktivitas serangkaian lembaga dan proses untuk menciptakan, mengomunikasikan, menyampaikan, serta bertukar penawaran yang memiliki nilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan juga masyarakat luas. Atau secara lebih sederhananya itu sebagai aktivitas yang dilakukan pembeli dan juga penjual untuk memfasilitasi pertukaran yang saling memuaskan. Singkatnya itu seperti jual beli. Nah, sekarang kita masuk ke evolusi marketing. Ada 4 era di marketing ini. Yang pertama itu ada the production era. Pada era ini produksi dibuat sebanyak-banyaknya karena pasarnya itu tidak terbatas dan mengingat banyaknya permintaan di masa ini. Kemudian ada juga the marketing concept era. Butuh waktu yang lama bagi bisnis untuk menerapkan konsep pemasaran. Selama tahun 1980-an, bisnis itu mulai menerapkan konsep pemasaran lebih agresif daripada yang telah mereka lakukan selama 30 tahun sebelumnya. Kemudian juga ada the selling era, yaitu pada tahun 1920-an, bisnis telah mengembangkan teknik produksi massal dan kapasitas produksi itu sering melebihi permintaan pasar di saat itu. Yang terakhir nih, ada the customer relationship era. Pada tahun 1900-an dan awal tahun 2000-an, itu beberapa manajer memperluas konsep pemasaran tuh dengan mengadopsi praktik manajemen hubungan dan juga pelanggan. Kita masuk ke materi berikutnya. Oh, masih ada satu lagi nih, yaitu the emerging mobile atau on-demand era. Era digital itu adalah meningkatkan kekuatan konsumen dan mendorong pemasaran agar sesuai permintaan. Bukan hanya selalu aktif, konsumen menuntut informasi yang relevan saat mereka menginginkannya, tanpa semua gangguan pesan yang tidak diinginkan. Pada era digital, konsumen itu berbagi, membandingkan, dan juga menilai pengalaman itu melalui sosial media. Nah, seiring dengan terus berkembangnya teknologi digital, permintaan konsumen kemungkinan itu akan meningkat dalam 4 bidang. Now, konsumen ingin berinteraksi di mana saja dan juga kapan saja. Yang kedua itu can I. Mereka ingin melakukan hal-hal baru dengan berbagai jenis informasi dengan cara yang menciptakan nilai bagi mereka. Kemudian three for me, yaitu konsumen itu mengharapkan semua data yang tersimpan tentang mereka itu digunakan untuk mempersonalisasi apa yang mereka alami. Kemudian yang keempat yaitu adalah simple. Konsumen mengharapkan semua interaksinya berjalan dengan mudah, tidak meribetkan mereka sebagai konsumen. Nah, kemudian non-profit organization and marketing. Meskipun konsep pemasaran itu menekankan orientasi laba, pemasaran merupakan bagian yang penting dari hampir semua organisasi, termasuk juga dengan organisasi nirlaba. Organisasi itu menggunakan pemasaran. Pada kenyataannya, untuk mempromosikan segala hal, mulai dari lingkungan hidup dan juga pencegahan kejahatan, hingga ke kegiatan sosial. Contohnya itu apa? Contohnya itu seperti Palang Merah Amerika, itu menggunakan promosi untuk mendorong orang-orang menyumbangkan darah ketika persediaan lokal atau nasional menipis. Kemudian ada Greenpeace, menggunakan pemasaran untuk mempromosikan teknologi yang aman secara ekologis.
Kelompok lingkungan menggunakan pemasaran untuk mencoba mengurangi emisi karbon. Kita masuk ke materi berikutnya yaitu marketing mix. Salah satu cara terbaik untuk memahami seluruh proses pemasaran itu adalah dengan mengambil satu produk atau kelompok produk dan mengikuti proses yang mengarah pada pengembangan dan penjualannya. Contohnya itu apa? Contohnya itu seperti satu, menentukan peluang. Yang kedua, itu juga melakukan penelitian. Kemudian setelah melakukan penelitian, itu identifikasi target pasar. Setelah mengidentifikasi target pasar, merancang produk untuk memenuhi kebutuhan berdasarkan dengan penelitian. Kemudian lakukan pengujian produk, tentukan nama merek, rancang kemasan, dan tetapkan harga. Setelah semuanya sudah, lanjut ke pilih sistem distribusi. Kemudian merancang program promosi, dan yang terakhir itu membangun hubungan dengan pelanggan. Nah, sekarang kita masuk ke marketing mix 4P of marketing. 4P. Pasti kalian sudah sering dengar juga terkait 4P dalam dunia bisnis, yaitu produk, price, place, dan juga promotion. Kita akan bahas satu-satu dari produk dulu. Produk atau merancang produk. Mungkin jika kita udah tahu ya apa itu produk. Produk itu adalah barang berupa fisik yang dapat kita lihat dan dapat kita pegang, ataupun layanan atau ide fisik apapun yang memenuhi keinginan atau kebutuhan, ditambah apapun yang akan meningkatkan produk di mata konsumen, seperti nama merek contohnya. Kemudian menentukan price ataupun harga. Harga itu bergantung pada sejumlah faktor. Apa aja sih yang mempengaruhi adanya suatu harga dari barang? Seperti mengenakan biaya lebih rendah atau untuk mendatangkan pelanggan baru, terutama di awal. Bisa juga menawarkan produk berkualitas tinggi yang membuat pelanggan itu bersedia membayar sedikit lebih mahal. Dalam menentukan harga, itu harus mempertimbangkan pertama itu biaya produksi, terus yang kedua itu distribusi, kemudian promosi produk, dan semuanya yang mempengaruhi harga produk tersebut. Jadi semua harus dipertimbangkan dulu dari sistem price-nya dulu, yaitu sistem harganya dulu. Nah, kemudian kita masuk ke place, mengirim produk ke tempat yang tepat. Place itu artinya tempat ya. Jadi, mengirimkan produk ke konsumen, kapan dan di mana mereka menginginkannya. Sangat penting bagi keberhasilan pemasaran. Misalnya ada yang order di luar pulau, kayak di Bali misalnya, nah itu harus tetap dipenuhi oleh produsen kepada konsumen yang memesannya. Kemudian kita lanjut ke promosi. Mengembangkan strategi promosi yang efektif. Mungkin udah banyak dari kalian yang tahu apa itu promosi, tapi di sini akan saya jelaskan lagi. Promosi itu adalah semua teknik yang digunakan penjual untuk memberitahu orang tentang memotivasi mereka untuk membeli produk atau layanan dari si produsen. Jadi, supaya gimana caranya orang-orang ini tuh tertarik terhadap apa yang kita apa yang kita jual ataupun yang kita promosiin. Gimana cara menarik perhatian mereka. Nah, promosi itu termasuk periklanan, penjualan personal, hubungan masyarakat, publisitas, kata-kata mulut ke mulut, atau bisa dibilang juga pemasaran viral, dan juga berbagai upaya promosi penjualan, seperti kupon, potongan harga atau diskon, kemudian juga sampel, jadi bisa dicobain dulu misalnya jualan donat, kita punya testernya, atau biasanya tuh di make up kan ada barang testernya tuh, supaya konsumen bisa nyobain dulu nih produknya kita, itu disebutnya sampel. Dan juga ada penawaran diskon, seperti yang tadi saya bilang, siapa sih apalagi orang Indonesia kan kalau misalnya tahu ada diskon pasti bakal tertarik buat belinya gitu.
Nah, kemudian kita masuk ke riset pemasaran. Sebelum kita berbicara lebih jauh soal riset pemasaran, kita harus tahu dulu nih definisi dari riset pemasaran. Apa sih definisi atau pengertian dari riset pemasaran? Jadi riset pemasaran itu adalah kegiatan mencari, menganalisis, dan menyimpulkan data untuk membuat strategi pemasaran itu lebih valid dan sesuai dengan tujuan perusahaan. Nah, kan ada tujuannya. Berarti kita juga harus tahu nih apa tujuan dari riset pemasaran. Salah satu tujuan utama dalam riset pemasaran itu sendiri adalah untuk mengidentifikasi peluang yang ada di pasar. Kita harus tahu nih gimana keadaan di pasar, kayak apa aja yang lagi dicari oleh masyarakat, apa aja yang lagi di apa ya lagi diperbincangkan gitulah, jadi yang dicari ataupun yang sedang naik di pasaran. Sekarang kita masuk ke proses riset pemasaran. Setelah kita tahu definisi dari riset pemasaran, terus juga apa tujuan dari pemasaran, dari riset pemasaran, sekarang kita harus tahu juga gimana cara riset pemasaran ataupun step-stepnya, prosesnya. Nah, yang pertama itu merumuskan masalah, kemudian mengumpulkan data penelitiannya, lalu menganalisis data penelitian dan memilih solusi terbaik dan mengimplementasikannya. Kita bahas satu-satu, mulai dari merumuskan masalah. Proses perumusan masalah ini itu memegang peranan yang sangat penting supaya nantinya kita dapat memahami dengan baik tujuan apa yang akan dicapai dari adanya riset pemasaran ini. Nah, kemudian yang kedua, kita mengumpulkan data penelitian. Setelah merumuskan masalah, kita masuk ke mengumpulkan data penelitian. Data merupakan hal yang harus diperoleh dalam riset marketing. Dengan adanya data, maka perusahaan bisa menganalisa ataupun mampu menjawab masalah yang ada. Setelah keduanya sudah, kita masuk ke step yang ketiga, yaitu menganalisis data penelitian. Pemasar harus mengubah data yang mereka kumpulkan dalam proses penelitian menjadi informasi yang berguna. Jadi informasi yang bisa dijadikan patokan untuk step selanjutnya. Apa step selanjutnya? Yaitu memilih solusi terbaik dan mengimplementasikannya. Setelah mengumpulkan dan menganalisis data, peneliti pemasaran itu menentukan strategi alternatif dan juga membuat rekomendasi tentang strategi mana yang terbaik dan apa alasannya. Jadi setelah kita tahu nih apa permasalahannya, kita sudah mengumpulkan data-data penelitian, terus kita juga sudah menganalisis. Step terakhirnya adalah memilih solusi terbaik. Step selanjutnya adalah apa yang mau kita ambil dari riset pemasaran ini dan gimana cara menerapkannya. Itu yang menjadi step terakhir, juga step yang menjadi penentu dalam riset pemasaran produk kita. Nah, sumber pilihan informasi primer dan juga sekunder. Ada dua sumber informasi. Ada yang dari primer dan juga ada yang dari sekunder. Kita mulai dari yang sumber primer dulu. Itu bisa didapatkan dari wawancara, survei, pengamatan, fokus grup, survei online, kuesioner, komentar pelanggan, dan yang terakhir adalah surat dari pelanggan. Nah, sedangkan sumber sekunder itu kita bisa dapat dari yang pertama, publikasi pemerintah. Yang kedua, publikasi komersial. Yang ketiga, majalah. Yang keempat, koran. Yang kelima, sumber internal. Dan yang terakhir, sumber umum. Nah, dari dua ini tentu kita bisa mendapatkan dari banyak sumber nih. Entah dari yang primer ataupun yang sekunder, itu mudah untuk kita mendapatkan informasi-informasi
untuk diolah selanjutnya. Sumber pilihan informasi primer dan sekunder. Menganalisis data penelitian. Pemasar itu harus mengubah data yang dikumpulkan melalui proses penelitian menjadi informasi yang berguna, seperti yang sudah kita bahas tadi. Menafsirkan data dengan hati-hati dan jujur itu dapat membantu perusahaan menemukan alternatif yang berarti terhadap tantangan pemasaran tertentu. Nah, jadi cara menganalisis penelitian ini juga nggak bisa salah-salah ya teman-teman. Harus hati-hati dan juga jujur gitu. Apa adanya. Nggak dibuat-buat demi keuntungan semata. Lalu memilih solusi terbaik dan mengimplementasikannya. Langkah terakhir dari kegiatan penelitian ini juga melibatkan pelacakan tindakan yang diambil. Itu berarti kita dapat melihat bahwa riset pemasaran adalah proses berkelanjutan yang merespon perubahan preferensi pasar dan juga konsumen. Nah, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu alat pemasaran untuk mencapai target pasar dan membangun hubungan pelanggan. Pemasar itu menggunakan berbagai alat untuk mencapai target pasar yang tepat dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Tiga alat penting yang sering digunakan itu adalah segmentasi pasar, kemudian ada pemasaran relasional, dan yang terakhir itu studi perilaku konsumen. Kita next, yaitu tiga alat penting dalam pemasaran. Yang pertama, segmentasi pasar, yaitu proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang berbeda berdasarkan karakteristik tertentu. Dengan melakukan segmentasi, itu pemasar dapat menargetkan pesan dan strategi pemasaran mereka dengan lebih efektif kepada kelompok konsumen yang paling mungkin tertarik dengan produk atau layanan mereka. Nah, kemudian ada pemasaran relasional. Apa sih pemasaran relasional itu? Jadi, pemasaran relasional adalah strategi pemasaran yang berfokus pada membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Nah, pendekatan ini itu menekankan pada membangun kepercayaan, loyalitas, dan kepuasan pelanggan. Sekarang kita masuk ke perilaku konsumen. Studi perilaku konsumen adalah proses mempelajari bagaimana konsumen itu membuat keputusan pembelian. Pemasar menggunakan studi perilaku konsumen untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian, seperti kebutuhan, keinginan, kemudian juga ada motivasi, dan juga pengaruh sosial. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi B2B atau the business to business market. Pemasar bisnis ke bisnis atau B2B itu meliputi produsen, perantara seperti pengecer, lembaga seperti rumah sakit, sekolah, dan lembaga nirlaba itu seperti pemerintah. Pasar B2B itu lebih besar daripada pasar konsumen karena barang sering dijual dan dijual kembali beberapa kali dalam proses B2B sebelum sampai ke konsumen akhir. Strategi pemasaran B2B itu juga berbeda dari pemasaran konsumen karena pembeli bisnis memiliki proses pengembalian keputusan mereka sendiri.
Beberapa faktor yang membuat pemasaran B2B itu berbeda adalah eh, yang pertama, pelanggan B2B itu relatif sedikit atau lebih sedikit. Hanya ada beberapa perusahaan rekonstruksi besar atau operasi pertambangan dibandingkan dengan lebih dari 125 juta rumah tangga di pasar konsumen Amerika Serikat. Yang kedua, pelanggan bisnis itu relatif besar. Artinya, organisasi besar itu merupakan pihak yang paling banyak menyerap tenaga kerja dalam produksi berbagai barang dan jasa. Meskipun demikian, ada banyak perusahaan kecil hingga menengah di Amerika Serikat yang secara keseluruhan itu menjadi pasar yang menarik gitu. Kemudian pasar B2B itu cenderung terkontraksi secara geografis. Maksudnya apa sih? Jadi misalnya ladang minyak itu ditemukan di seluruh wilayah barat daya dan juga Kanada. Dengan demikian, pemasar B2B itu dapat memfokuskan upaya mereka pada area tertentu dan meminimalkan masalah distribusi dengan menempatkan gudang di dekat pasar industri, di dekat pusat industri maksud saya. Nah, yang keempat itu pembeli bisnis itu umumnya lebih rasional dan kurang emosional dibandingkan dengan pembeli pada umumnya. Konsumen, kalau konsumen itu mereka menggunakan spesifikasi produk untuk memandu pilihan pembelian dan seringkali lebih hati-hati mempertimbangkan keseluruhan penawaran produk termasuk kualitas, harga, dan juga layanan. Nah, kemudian yang kelima itu penjualan B2B cenderung langsung, tetapi tidak selalu untuk produsen mobil, tetapi menggunakan ecer untuk menjual ke konsumen akhirnya. Kemudian yang keenam, sementara promosi konsumen itu lebih didasarkan pada iklan penjualan. Penjualan B2B itu didasarkan pada penjualan personal. Jumlah pelanggaran, maksudnya jumlah pelanggan itu lebih sedikit dan mereka biasanya menuntut layanan yang lebih personal. Kemudian apa prospek dalam pemasaran? Ada berbagai macam karir di bidang pemasaran dibandingkan dengan uh, sebagian besar bidang bisnis. Yang pertama itu bekerja di toko retail seperti Nordstrom ataupun Target. Yang kedua, kalian bisa bekerja di bidang penjualan, periklanan, promosi penjualan, ataupun asuransi publik. Yang ketiga, kalian bisa melakukan riset pemasaran atau manajemen tindakan kerja. Yang keempat, kalian bisa bekerja di bidang transportasi, pergudangan, ataupun distribusi internasional. Yang kelima, Anda bisa mendesain situs web. Ini hanyalah beberapa kemungkinan. Kalian bisa mikir nih, misalnya berbagai cara untuk menggunakan Facebook, Google, dan teknologi lainnya dalam pemasaran. Nah, sekarang kita akan membandingkan perilaku pembelian bisnis to bisnis dan konsumen. Perbandingannya itu ada banyak banget nih. Misalnya dari jumlah pelanggan potensial, kalau bisnis to bisnis itu relatif lebih sedikit dibandingkan dengan konsumen. Secara ukuran pembelian, pasar bisnis to bisnis itu lebih besar daripada pasar konsumen. Kalau lokasi pelanggan, biasanya pasar bisnis to bisnis itu terkonsentrasi secara geografis, tidak tersebar secara geografis seperti pasar konsumen. Kemudian ada juga secara produk. Secara produk, teknis dan kompleksnya itu biasanya lebih ke pasar bisnis to bisnis. Untuk pasar konsumen itu sebaliknya. Lalu ada juga secara layanan teknis dan purna jual. Kalau misalnya pasar bisnis to bisnis itu sering memerlukan pasaran teknis, layanan, pengiriman, dan juga purna jual. Terkadang memerlukan uh, saran teknis dan juga layanan pengiriman dan juga purna jual kalau misalnya untuk pasar konsumen.
Terus juga ada standar evaluasi, biasanya untuk pasar bisnis to bisnis itu mengikuti standar objektif. Sedangkan kalau pasar konsumen berdasarkan penilaian pribadi. Dan masih ada beberapa lagi di sini, bisa kalian baca sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke studi kasus dari materi ini. Bagaimana marketing strategi sukses? Bagaimana marketing strategi sukses dari studi kasus PT Indofood, Indofood Sukses Makmur Tbk? Siapa yang nggak tahu PT Indofood sendiri? Pasti sudah banyak yang tahu karena salah satu produknya itu sangat terkenal yaitu Indomie ya. Nah, nama PT-nya adalah PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Pemiliknya adalah keluarga Sudono Salim di bawah Salim Group. Didirikan pada tahun 1968, sebelumnya dikenal sebagai Lambang Insan Makmur. Industrinya itu bergerak di makanan dan minuman dengan produk utamanya seperti mie instan seperti Indomie yang saya sebutkan tadi, kemudian juga ada susu Indomilk dan makanan ringan seperti Citakok. Nah, tadi kasusnya bagaimana marketing strategi sukses dari studi kasus PT Indofood Sukses Makmur. PT Indofood Sukses Makmur (TBK) itu menerapkan berbagai strategi pemasaran untuk memasarkan produknya, termasuk melakukan survei pasar untuk memahami kebutuhan konsumen dan menetapkan segmentasi, targeting, dan positioning STP dalam marketing mix 4P. Indofood fokus pada produk yang berkualitas, distribusi yang luas, harga yang terjangkau, dan promosi yang efektif. Produk Indomie sebagai salah satu andalan terkenal tidak hanya di Indonesia tetapi juga di internasional. Strategi internasional Indofood itu meliputi lisensi dan joint venture dengan perusahaan lain untuk memperluas jangkauan pasar. Keberhasilan strategi pemasaran ini terlihat dari pertumbuhan pendapatan yang signifikan dan penguasaan pasar di berbagai negara. Selain itu, UMKM dapat mengambil pelajaran dari pendekatan pemasaran yang dilakukan oleh Indofood untuk meningkatkan brand awareness dan menargetkan pasar dengan lebih tepat. Sekarang kita masuk ke sesi terakhir, sesi diskusi buat yang ingin bertanya. Mungkin masih belum jelas terkait materi ini, bisa ditanyakan. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang sudah disampaikan? Oke, buat Kayla Rizky, boleh silakan pertanyaannya. Silakan perkenalkan diri dulu ya. Baik, Bapak sebelumnya terima kasih atas kesempatan bertanyanya. Mohon maaf, mungkin saya izin off cam ya, Pak. Iya, tidak apa-apa. Apa pertanyaannya? Silakan pertanyaannya. Jadi, uh, yang ingin saya tanyakan itu, mengapa pemasaran relasional menjadi penting dalam membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan? Oke, pertanyaannya pertanyaan yang bagus ya. Tadi juga sudah disinggung soal relasional nih. Mengapa pemasaran relasional itu menjadi penting dalam membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan? Nah, di sini ada beberapa alasan nih. Nggak cuma satu, ada banyak alasan yang mempengaruhi pentingnya eh, relasional itu menjadi penting dalam membangun hubungan jangka panjang terhadap pelanggan. Yang pertama itu membangun kepercayaan. Fokusnya adalah menciptakan hubungan yang saling percaya antara perusahaan dan juga konsumen ataupun pelanggan sendiri.
Yang kedua itu meningkatkan loyalitas pelanggan. Dengan menjalin hubungan yang lebih baik, pelanggan cenderung tetap setia nih menggunakan produk atau layanan dari perusahaan kita. Kemudian alasan yang ketiga itu meningkatkan kepuasan pelanggan. Melalui pendekatan yang personal, ini membuat perusahaan itu dapat lebih memahami kebutuhan dan juga keinginan dari konsumen ini, dari pelanggan tersebut. Kemudian juga ada efisiensi biaya. Menjaga pelanggan yang sudah lama, yang sudah berlangganan terhadap perusahaan kita, supaya lebih hemat biaya daripada menarik pelanggan yang baru gitu. Jadi kita lebih mementingkan untuk pelanggan-pelanggan lama yang sudah menjadi langganan kita. Dan yang terakhir itu meningkatkan nilai seumur hidup, nilai seumur hidup pelanggan ya. Jadi hubungan jangka panjang ini dengan pelanggan itu dapat menghasilkan pendapatan yang lebih stabil dan juga berkelanjutan seperti itu. Apakah sudah cukup terjawab, Kaila? Sudah menjawab. Terima kasih banyak. Oke, mungkin cukup sampai di sini aja ya, karena sudah sudah saya jelaskan, kemudian juga sudah ada tanya jawab. Mungkin saya rasa sudah cukup di pertemuan kali ini. Semoga kita bisa melakukan pertemuan-pertemuan berikutnya dengan materi-materi berikutnya. Saya akhiri, cukup sekian ya. Terima kasih buat yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat ya semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.